Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Satrio Esama dengan NIM G701230258 dari kelas B, mahasiswa program studi S1 Farmasi Universitas Sadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan sifat kimia obat glimepirid terhadap acne, kelarutan, stereokimia, dan aktivitas biologis. Langsung saja kita ke materi. Glimepirid. Glimepirid ini merupakan obat antidiabetes oral golongan sulfonylurea generasi ketiga yang digunakan dalam terapi diabetes mellitus tipe 2. Efektivitas obat ini tidak hanya ditentukan oleh dosis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur kimia dan sifat fisikokimianya. Struktur kimia tersebut berperan penting dalam menentukan aktivitas biologis serta perjalanan obat dalam tubuh. Bisa lihat sini ada beberapa sediaan glimepirid. Itu ada yang 4 mg, 2 mg. Kita lanjut ke struktur kimianya. Struktur kimia glimepirid itu terdiri dari beberapa gugus penting, yaitu gugus sulfonylurea di mana terdapat SO2, NH, CO dengan NH. Bisa lihat di gambarnya ini, SO, SO2, NH, CO, ada NH. Lalu ada cincin aromatik yaitu benzena, cincin sikloheksil, gugus amida, serta gugus heterosiklik seperti pirolidin. Kombinasi dari gugus-gugus ini menghasilkan sifat lipofilik dan polar yang seimbang, sehingga mempengaruhi aktivitas dan farmakokinetiknya. Adapun hubungan struktur dengan aktivitas biologisnya. Nah, aktivitas biologis glimepirid ini terutama ditentukan oleh keberadaan gugus sulfonylurea yang berfungsi sebagai inti farmakofor. Gugus ini memungkinkan obat berikatan dengan reseptor SUR1 atau SUR1 pada sel beta pankreas, sehingga merangsang sekresi insulin. Selain itu, adanya substituen besar seperti cincin sikloheksil dapat meningkatkan potensi dan memperpanjang durasi kerja, sedangkan gugus heterosiklik meningkatkan selektivitas terhadap reseptor. Selanjutnya kita akan membahas hubungan struktur dengan kelarutannya. Glimepirid ini memiliki sifat lipofilik yang dominan karena adanya cincin aromatik dan sikloheksil sehingga kelarutannya dalam air relatif rendah. Namun, keberadaan gugus polar seperti sulfonylurea dan amida memberikan sedikit sifat hidrofilik. Keseimbangan antara sifat lipofilik dan hidrofilik ini sangat penting karena mempengaruhi kelarutan dan kemampuan obat untuk diserap dalam tubuh. Kita masuk di ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di bagian absorpsinya, glimepirid diserap dengan sangat baik di saluran cerna setelah pemberian oral dengan bioavailabilitas yang tinggi mendekati 100%. Obat ini dapat diserap tanpa banyak dipengaruhi oleh makanan, meskipun konsumsi bersama makanan dapat sedikit memperlambat kecepatan absorpsinya. Kaitan dengan struktur kimianya, yaitu yang pertama adanya cincin aromatik benzena dan cincin sikloheksil, di mana dapat meningkatkan lipofilisitas. Nah, lipofilisitas tinggi itu dapat mempermudah obat melewati membran sel usus melalui difusi pasif. Gugus sulfonylurea dan amida yang sedikit polar itu membantu keseimbangan agar tetap bisa larut sebagian dalam cairan saluran cerna. Selanjutnya ada distribusi. Setelah masuk ke sirkulasi, glimepirid didistribusikan ke berbagai jaringan, terutama target utamanya yaitu pankreas. Obat ini memiliki ikatan protein plasma yang sangat tinggi yaitu lebih dari 99%, terutama dengan albumin. Kaitan dengan struktur kimianya, yaitu gugus nonpolar, aromatik, dan sikloheksil, itu dapat meningkatkan afinitas terhadap protein plasma. Ikatan protein yang tinggi itu dapat obat dilepaskan secara perlahan ke jaringan. Lipofilisitas itu memungkinkan penetrasi ke membran sel jaringan. Implikasinya yaitu durasi kerja lebih panjang, konsentrasi obat dalam darah lebih stabil, risiko interaksi obat meningkat karena kompetensi ikatan protein. Selanjutnya yaitu metabolisme. Glimepirid dimetabolisme di hati, terutama oleh enzim CYP2C9 menjadi dua metabolit utama, yaitu M1 aktif tetapi lebih lemah, lalu M2 inaktif. Kaitan dengan struktur kimia, yaitu cincin aromatik dan sikloheksil itu mudah mengalami reaksi oksidasi oleh enzim hati. Gugus tertentu dalam struktur memungkinkan pembentukan metabolit aktif.
Struktur kompleks itu dapat memperlambat metabolisme sehingga memperpanjang efek obat. Implikasinya yaitu obat tetap berlangsung meskipun sebagian sudah dimetabolisme. Variasi genetik enzim CYP2C9 dapat mempengaruhi respon pasien. Lalu ada ekskresi. Glomerulat dan metabolitnya dieliminasi melalui urin, yaitu jalur utama. feses itu sebagian kecil, sebagian besar diekspresikan dalam bentuk metabolit, bukan obat utuh. Kaitan dengan struktur kimia yaitu setelah metabolisme, struktur menjadi lebih polar, lebih hidrofilik. Dengan peningkatan polaritas, itu dapat meningkatkan kelarutan dalam air, memudahkan ekskresi melalui ginjal. Implikasinya, itu fungsi ginjal mempengaruhi eliminasi obat, risiko akumulasi pada pasien gangguan ginjal. Aspek stereokimia. Glomerulat memiliki aspek stereokimia yang dapat mempengaruhi aktivitas biologisnya. Perbedaan konfigurasi ruang stereoisomer itu dapat menyebabkan perbedaan dalam afinitas terhadap reseptor, potensi efek, serta proses metabolisme. Oleh karena itu, stereokimia merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan keamanan obat. Nah, adapun kesimpulannya, yaitu glomerulat merupakan obat yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur kimianya. Gugus sulfonylurea berperan sebagai penentu utama aktivitas biologis, sedangkan gugus lain mempengaruhi sifat fisikokimia dan farmakokinetik. Hubungan antara struktur kelarutan, ADME, dan stereokimia menunjukkan bahwa modifikasi struktur kimia dapat meningkatkan potensi durasi kerja dan keamanan obat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're